mendestroy bumi, mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar dan lain sebagainya ya. Nah, diajarin nih sama Bapak cara membuat kapal atau bahtera itu seperti apa. Nih diajarin terus sampai ke ayat selanjutnya. Lalu di ayat pasal 7, kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Jadi di ayat selanjutnya semua, karena sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam, dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan. Nah, itulah kenapa Bapak berfirman di Kejadian 6 ayat 8 bahwa Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh karena Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh, sehingga mereka selamat bersama dengan keluarganya. Ada 8 orang yang selamat di zaman itu, keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya, istri anak-anaknya. Karena apa? Bapa menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Nah, sedangkan di zaman Musa enggak ada air bah. Sudah berlalu. Jadi kan kamu, bentar dulu, diam dulu. Nggak bisa. Diam dulu. Jadi kamu kan memaksa bahwa Tuhan harus mengucapkan hal yang sama loh. Di zaman Musa kan nggak ada air bah. Karena di zaman Musa itu, Musa dan bangsanya itu diperbudak oleh Egypt ya. Sehingga Bapak, udah diam dulu. Sehingga Bapak mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir sehingga dibawa ke tanah perjanjian. Nah, makanya Nabi Musa ya diberikan kuasa untuk membelah laut, untuk mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan lain sebagainya. Jadi semua nabi-nabi itu diutus, diberikan kuasa dan lain sebagainya. Ya, masing-masing punya talenta dan masing-masing punya karunia. Jadi jangan paksakan harus sama firmannya gitu. Kamu kan sungguh kocak. Enggak itu. Udah bentar, diam dulu. Nah, saya sudah jawab ya. Yang penting saya sudah jawab berdasarkan apa yang tertulis teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, silakan jawab. Karena di Maryam 30 Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan aku menerima kitab Injil. Silakan jawab. Itu dengar ya. Yang saya dengarkan ya ketika saya bertanya kepadamu itu, yang saya dengarkan bukan jawaban itu tapi bunyi-bunyian. Yang barusan saya dengarkan itu bunyi-bunyian. Maaf itu. Kalau berdasarkan bunyi-bunyian, kentut pun bunyi-bunyian itu. Maaf. Pertanyaan saya ini mendasar itu. Di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Pertanyaan saya ini ada korelasinya dengan Ulangan 4 nomor 44, di mana dikatakan di situ hukum Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh ini kan bukan Bani Israel. Kenapa pula ketika dia mendapatkan kasih karunia dari Yahweh tertulis di dalam kitab Kejadian di bagian dari Taurat? Itu harusnya itu menjawabnya. Kenapa? Bukan malahan itu baca di ayat selanjutnya, nggak nyambung. Gitu loh. Kalau kita berdiskusi setiap pertanyaan kita jawab dengan bunyi-bunyian, itu nggak diskusi namanya itu. Kita nggak dapat edukasi. Kalau memang itu nggak tahu, bilang ini PR-ku Faruk. Gitu loh. Nanti saya cari tahu. Gitu loh. Karena begini itu ya. Taurat ini eksplisit itu. Taurat itu tidak akan pernah bercerita kepada untuk orang-orang di luar dari Bani Israel. Kenapa? Kalau itu kaji itu dalam Ulangan 4 nomor Ulangan 4 dari nomor 1 sampai seterusnya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel supaya ketika mereka lepas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tuh punya pegangan. Karena Tuhan tahu orang Bani Israel ini tegang tengkuk, nggak bisa diatur. Maka diberikan kepada mereka aturan yang kuat bagi mereka supaya mereka satu sama lainnya tidak menzolimi satu sama yang lain. Yang jadi pertanyaan, kok nyisip Musa di situ? Kalau itu bilang Elohim menceritakan tentang orang-orang atau nabi-nabi pada masa lampau, datanya mana? Mana datanya?
Di mukadimahnya di mana Elohim yang menyampaikan dalam kitab Taurat, kuceritakan kepadamu Musa, kisah dari orang-orang terdahulu sebelum kamu, yaitu Nuh. Nah, baru nomor 8, di mana dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan kasih karunia. Mana datanya? Gitu loh. Itu jangan modal asumsi saja, harus pakai data. Kalau itu tidak memiliki data dan tidak memiliki jawaban atas itu, katakan PR. Baru saya tanggapi pertanyaan itu diskusi yang sehat. Kalau menjawab asal bunyi itu, aduh itu maaf cakap itu, kentut pun bunyi-bunyian itu. Gak bisa kita lanjut gitu diskusinya. Kalau itu gak jujur. Yang jadi pertanyaan itu bisa jawab nggak? Kenapa di dalam kitab Taurat dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Elohim, sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 ya dikatakan kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel sebagai petunjuk bagi mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa? Silakan itu. Oke, ya. Silakan. Mute dulu. Tadi kan saya sudah jawab nih, tapi saya tambahin lagi ya. Jadi kitab Taurat itu yang 5 kitab Pentateuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Nabi Musa yang isinya mencakup ada 613 hukum misfot. Kemudian ada kisah penciptaan. Ada sejarah para leluhur. Ada juga sejarah tentang keluarnya Israel dari Mesir, serta kumpulan-kumpulan hukum moral, hukum sipil, hukum ritual, dan 10 perintah Elohim. Jadi lengkap semua di situ ya. Ingat ya, jadi kitab Pentateuk itu hukum Taurat itu, kitab Torah itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah para leluhur, silsilah para leluhur dan lain sebagainya, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ada 10 tulah dan lain sebagainya, dan juga mencakup 613 hukum Torah. Sehingga Nuh yang mendapat kemurahan di mata Yahweh itu ditulis tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskannya ya, sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Saya sudah jawab teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa itu diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Oke, itu kayaknya itu harus belajar lagi deh bahasa Indonesia itu. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata kenapa, ya itu harus menjawab musababnya apa. Contoh, ditanya sama Faruk nih, Faruk, kenapa kau makan? Karena saya lapar. Ketika aku bertanya kepada itu diawali dengan kata karena, itu katakanlah musababnya apa. Karena aku tanyanya kenapa. Jangan itu malah menjelaskan dengan asumsi liar. Kenapa di dalam kitab Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44, kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Dan Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa itu? Jawablah karena begini gini kasih datanya gitu loh. Masa sebuah pertanyaan diawali dengan pertanyaan kenapa itu malah menjelaskan begini. Nggak ada itu memberikan kepada kami pendengar di sini musababnya itu apa gitu loh. Kenapa itu? Silakan. Oke, satu lagi saya tambahkan lagi ya. Dan kalau ini saya jawab lagi sama Faruk, nggak bisa jawab, masih tetap memframing, lebih bagus turun. Nah, tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu ya, saya jelasin. Nah, kitab Taurat ada 5, yaitu yang disebut kitab Pentateuk yang ditulis oleh Nabi Musa, di mana isinya mencakup kisah penciptaan, sejarah para leluhur, sejarah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Data loh itu. Udah, diam dulu, bentar, diam dulu. Di mana ya kitab Kejadian yaitu berisi kisah penciptaan alam semesta, manusia pertama, kisah air bah yaitu Nabi Nuh, dan sejarah para leluhur bangsa Israel seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kemudian kitab Keluaran yaitu kitab Exodus atau Shemot,
mencakup isinya menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa sampai perjalanan ke Gunung Sinai dan pemberian perintah 10 perintah Elohim dan pembangunan kemah suci. Ya, itulah isi kitab Keluaran. Lalu kitab Imamat. Kitab Imamat berisi peraturan mengenai tata cara ibadah, korban persembahan, hukum kesucian, hidup, ya, aturan tentang diet, aturan tentang perayaan-perayaan agama, dan juga banyak aturan bagaimana cara mempersembahkan korban. Kemudian kitab Bilangan, yaitu Bemikdar, mencatat perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan setelah keluar dari Mesir, termasuk sensus penduduk dan pemberontakan bangsa Israel. Kemudian kitab Ulangan atau Devarim, yaitu berisi khotbah-khotbah terakhir Nabi Musa sebelum memasuki tanah Kanaan yang mengulangi dan menegaskan kembali hukum Taurat bagi generasi baru. Nah, kemudian ada 10 hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat, 10 hukum Taurat diberikan? Yaitu dasar moral yang diberikan di Gunung Sinai agar menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Elohim, sehingga tidak mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua ada hukum moral, ya, tujuannya hukum moral dan sosial, aturan yang berlaku terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Kemudian ada hukum ritual, bagaimana tata cara aturan beribadah dan penyucian diri. Nah, satu lagi, kalau kamu tanya kenapa di zaman Nuh Bapa berfirman bahwa Nuh mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan di mata Yahweh. Taurat, Karena bukan zaman Nuh, di dalam Taurat. Yang saya tanyakan bukan di zaman Nuh, di dalam Taurat. iya, itu ditulis di dalam kitab Kejadian 6. Iya, Karena, Kejadian. udah, jangan dipotong dulu. Karena waktu itu, ya, Nabi Nuh itu di zamannya sudah berlaku rusak dan Bapa akan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Sehingga Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh. Makanya Nuh, istri dan ketiga anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya, mereka 8 orang yang selamat di waktu itu. Itu saya tidak tanya kronologis tentang Nuh. Yang saya tanyakan itu kenapa tertulisnya di dalam Taurat. Pertanyaanku ini mendasar loh itu. Itu jangan marah dulu. Itu jangan marah dulu lah. Oke, kita tadi diskusi santai aja. Jangan marah dulu. Tunggu dulu ku Iya, selesaikan. saya tidak marah, tapi gini, sebentar, diam dulu. Kenapa tertulis di kitab Taurat? Ya, dengar dulu. Kenapa tertulis di dalam kitab Taurat? Enggak, kenapa tertulis dalam kitab Taurat? Karena kitab Pentateuch lah yang pertama sekali ditulis. Gantian ngomongnya. Ya, Gantian dulu ngomongnya itu. Pertanyaanku ini mendasar itu. Berdasarkan Ulangan 4 nomor 44. Di situ kan bunyinya dikatakan, kitab Taurat diturunkan Musa kepada Bani Israel. Nuh itu bukan Bani Israel gitu loh. Nuh kan bukan Bani Israel. Kenapa di dalam kitab Taurat yang harusnya untuk Bani Israel dikisahkan Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim? Itu jangan malah menjelaskan kerunutan kisah di zaman Nabi Nuh. Nggak perlu saya tanya sama itu. Ngapain ku tanya sama itu? Udah belum, sekali lagi saya jawab. Sekali lagi saya tanya ini toh ya, biar sekali lagi. Udah, saya sudah paham. Makanya dengar. Kitab Taurat atau 5 kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah Nabi Nuh, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya itu ditulis di dalam kitab Taurat, 5 kitab Pentateuch, yaitu di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana, dan Injil yang diterima Nabi Isa itu di mana sekarang? Kau katakan. Oh Tuhan. Datanya mana sebenarnya itu? Kamu bisa jawab nggak, Faruk? Bisa jawab pertanyaan saya nggak? Ya udah jawab. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Masa Nabi Isa diutus ke Bani mana? Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dengar dulu ya itu ya. Aku jawab sama dengan data itu. Baca dalam surah As-Saff ayat 6. Di mana di situ Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaanku, tunggu dulu lah itu. Kalau betul diutus ke Bani Israel, jawab dulu. Tadi saya sudah jawab. Kamu kan nggak terima jawaban dari saya, nggak apa-apa. Karena itulah isi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dengar dulu, sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa kan diutus ke Bani Israel.
Nah, kalau betul Nabi Isa diutus ke Bani Israel, ada nggak dalam kitabnya orang Israel pernah mencatat punya Nabi namanya Isa alaihissalam? Kalau betul Oke, informasi saya dari jawab kitabmu. Ya. Saya jawab ya. Oke. Kalau menanggapi pertanyaanmu itu, seharusnya yang diskusi sama aku ini Bani Israel, bukan Bani Mesianik. Bani Israel hadirkan di Ya, sini karena sama aku kita diskusi. memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Hadirkan Bani Betul Israel di nggak hadapanku informasi dari kitabmu itu. ini? Hadirkan Bani Israel di hadapanku. Ya, itu dia. Bisa di nggak mana kitabmu Bani Israel mempertanggungjawabkan itu? Dengar dulu itu. Di mana Bani Israel itu berkata, Nabi Isa alaihissalam tak tertulis dalam kitab mereka. Bukan aku diskusi sama itu. Cuman masalahnya gini loh itu. Ini Nabi Isa kan diutus ke Bani Israel. Gimana sih? Kalau betul informasi dari kitabmu ini, ada nggak data di dalam kitabnya orang Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam? Ya udah, hadirkan kitab Bani Israel yang mana? Ini kitabnya Israel. Lah, sejak kapan Israel Lah, memiliki kitab dari bahasa Kejadian Indonesia? sampai Wahyu itu kitabnya orang Israel. Ada nggak di situ Nabi Isa alaihissalam? Kapan? Sejak Makanya kapan Nabi Isa Bani itu Israel tokoh punya nyata atau kitab tokoh dalam bahasa fiktif? Indonesia itu. Oke, nggak bisa jawab. Yang kedua, Bukan nggak bisa kitab Injil jawab. yang Tunggu dipegang dulu. Nabi Isa itu kemana? Ini diskusi apa mau berantem kita Lah, ini loh? Tuhan, Gantian gimana? loh ngomongnya. Oke, jadi kalau begitu Gantian ngomongnya, loh. kitabnya orang Israel kan ada 66 kitab. Bisa tunjukkan nggak di situ ada Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Yes. Nabi Isamu itu diutus ke Bani Israel berdasarkan informasi dari Quran. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong lagi lah aku itu. Ya, silakan. Gimana sih ketika diskusi kayak gini ditimpal-timpal aku ngomongnya. Nah, nanti saya jawab, dengar teman-teman ya. Sebenarnya Ito Mikana ini sudah kelabakan dengan pertanyaanku. Inilah buktinya Bang Faruk ini menjadi mu'alaf karena memang saya mengkaji Bible. Bang, Saya nggak dengar usah curhat. dulu lah Kamu dulu, mau Ito. Biar ku jangankan jelaskan manusia, mau dulu. malaikat aja yang pindah agama, bukan itu standar Dengar kebenaran. dulu, Ya? tahu aku dengar dulu lah, gantian ngomongnya. Jawab Sini. pertanyaan saya langsung to the point pakai data. Kalau betul Iya, ini informasi nanti mau dari pun- kitabmu Quran bahwa Nabi Isa diutus ke Bani Israel, tunjukkan data dari kitabnya orang Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu nabi, tentu saja ada dalam kitab. Oke, silakan tunjukkan Jangan datanya. dipotong ya, jangan dipotong ya, Iya. jangan dipotong ya. Langsung jawab, nggak usah curhat. Ya, nggak curhat. Jadi begini itu ya. Ketika aku bertanya ke kau itu, yang kau kasih ke aku cuman bunyi-bunyian. Berkali-kali ku katakan kentut pun bunyi-bunyian. Udah, nggak usah kamu ngomong itu Dengar nggak punya dulu. etika. Kamu ngomongin apa Biar kamu? aku kasih tahu kau jawabannya Udah, tentang kayaknya tentang kamu udah pertanyaanku terkentut-kentut tadi. itu. Makanya kamu ngomong kentut dari Biar tadi. aku kasih kau gimana jawaban kamu dari ini? pertanyaanku tadi. Aku udah master ini tuh. Bertambah ilmumu. Asik kentut yang diomongin dari tadi. Cemanya Biar kamu nih. gantian ngomongnya biar tambah ilmumu. Jadi kau jadi Iya, apologet itu bertambah berkelas ilmuku. gitu Silakan loh. tunjukkan datanya. Di dalam Iya, kitabnya itu- orang Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Gantian lah kita ngomongnya. Kayak mana sih Ya udah, ini? tunjukkan data. Udah diam ya. Ah. Oke, diam. Oke. Pertanyaanku sebenarnya tadi teman-teman itu mendasar. Dasarnya apa? Di dalam Kejadian 6 nomor 8. Oh Tuhan, dikisahkan sebenarnya bisa nggak sih begitu- kamu jawab pertanyaan saya? Gimana Tunjukkan sih? datanya di dalam Takut kitabnya kali orang itu. Israel yang 66 Takut kitab. kali awak ngomong. Ada data di situ Lucu. mereka pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nanti Nabi Isa itu jangan- tokoh nyata dan jangan betul kau informasi paksa dari aku kitab menjawab Quran. sesuai dengan keinginanmu. Aku ini kita lagi diskusi atau ke interogasi aku coba lah. Langsung jawab dulu, pertanyaan ini- saya ini- karena ini- kamu polisi berusaha awak jadinya. memframing terus. Gak framing. Tunjukkan Teman-teman di bawah datanya. butuh ilmu itu. Teman-teman Tunjukkan di bawah datanya, butuh Faruk. edukasi. Kamu jangan modal nyerocos doang, memframing doang. Kayak mana mau nyerocos orang ditimpal-timpal dari tadi. Betul nggak informasi Quranmu itu? Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Jawab, itu dengar itu ya. Ketika kita diskusi itu, penonton di bawah ini butuh edukasi itu. Nah itu dia Kita jangan makanya cari supaya menang mereka kalah. punya edukasi, supaya mereka Makanya mendapatkan dia aku ilmu. ngomong. Cemana Tunjukkan data di dalam sini? kitabnya orang Israel. Nggak bisa Karena diam. punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh Ya, nyata dan namanya- betul informasi dari Quranmu, yaitu Ya, di gantian Maryam lah 30. ngomongnya. Silakan. Gantian itu. Ya, minta tolong samamu itu ya. Kita jangan berupaya cari menang kalah itu. Diskusi kita ini kita berupaya memberikan Udah edukasi nggak usah kepada curhat penonton. bang. Bukan curhat di sini. Dengar dulu, gantian dulu ngomongnya bisa nggak?
Bisa diam Pakai dulu nggak? data, Faruk. Itu aku Iya, ini Faruk, pakai data. Kalau Nah. aku nggak pakai data, usir aku nanti. Kalau aku nggak pakai data, Ya pakai udah, data silakan gitu. tunjukkan. Di Oke. dalam kitabnya orang Israel Kita pernah punya nabi selesaikan namanya dulu Isa alaihissalam. pertanyaanku. Iya, aku selesaikan dulu pertanyaanku tadi. Kita closing dulu pertanyaanku tadi. Ya, berihal tentang kejadian 6 nomor 8 tadi. Teman-teman, ya, sebenarnya ini pertanyaan besar bagi teman-teman Kristen. Ketika memang mereka itu membaca kitabnya sendiri. Dasar dari pertanyaanku dalam kejadian 6 nomor 8 itu adalah Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikisahkan, ya dikatakan, ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Lah, kenapa pula di dalam kejadian 6 nomor 8 dikisahkan malahan Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Dan di dalam kejadian 6 nomor 8 tidak ada tertuliskan kalimat pada masa lampau. Jeder, selamat datang di kebenaran. Tak ada kalimat mengatakan pada masa lampau. Kecuali dalam kejadian 6 nomor 8 ada kalimatnya mengatakan pada masa lampau. Kita pembacanya ini bisa memahami bahwasanya apa yang diceritakan dalam kejadian 6 nomor 8 adalah kisah orang-orang pada masa lampau. Tapi itu berupaya menjawab dengan apa asumsi liarnya itu. Itu jangan malu kepada penonton. Ketika itu nggak punya pengetahuan dan mengatakan itu PR, jangan malu. Jangan itu berupaya muncul di depan 11.000 orang di sini, itu paling pinter. Enggak, kita sama-sama belajar. Itu belajar, aku belajar. Hanya saja pembelajaran itu belum begitu teliti. Aku bertanya, itu nggak kasih jawaban. Kalau memang itu nggak bisa jawab, katakan dulu kepadaku, Faruk, itu PR-ku. Katakan dulu. Baru giliran itu bertanya ke aku, gitu diskusi yang sportif. Katakan sama aku, Faruk, pertanyaanmu itu adalah PR-ku. Kalau itu nggak mau katakan itu, kasih aku jawaban. Buktikan kalau memang itu pantas dikatakan apologet. Menjadi apologet itu tidak belajar setahun 2 tahun. Saya 20 tahun itu belajar itu. 20 tahun. 5 tahun, hampir 6 tahun saya belajar Bible. Sampai detik ini saya masih belajar Quran. Silakan dijawab dulu itu. Kalau memang nggak bisa jawab, bilang itu PR-ku, katakan. Udah mute dulu ya. Harus sabar memang menghadapi si Faruk ini. Tadi kan saya sudah jawab di mana kitab Taurat itu yang 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, isinya mencakup kisah penciptaan, kisah nabi-nabi, nabi terdahulu, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya, dan juga tentang berisi hukum-hukum Taurat yang 613 hukum. Nah, kalau kamu membahas Ulangan 4 ayat 1 sampai 10, udah diam dulu. Lah, di Kejadian makanya dibaca di kitab Kejadian, baca aja semua. Di situ kan mencakup tentang penciptaan. Kan diceritakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kejadian 2 ayat 1 sampai 25, kan di situ menceritakan kisah penciptaan Elohim. Elohim Yahweh, bagaimana menciptakan segala isinya. Udah diam dulu Faruk. Kemudian Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 itu berisi perintah agar bangsa Israel menaati hukum Yahweh, jangan menambah dan mengurangi, agar mereka hidup dan mewarisi tanah perjanjian. Saya Jadi tanya lihat dulu konteks kenapa dari itu? ayat itu. Itu yang saya tanyakan kenapa? Apanya Kok kenapa? Malah itu menjelaskan. Loh, Kenapa kan nggak apanya? ngerti ya pertanyaan kita kan? Kita Nggak sudah ngerti jawab. dia. Karena Bapak kan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis apa yang pernah terjadi, bagaimana cara Tuhan menciptakan alam Di semesta, mana datanya? kisah tentang Nabi Nuh. Ya itu di Di Kejadian mana? 6, Kejadian 7, Kejadian 8, di situ datanya semua, baca Nggak aja ada pasal datanya. itu, pasal-pasal itu. Nggak ada data Oh, Tuhan. saya baca di dalam kitab Kejadian di mana Elohim berkata kepada Musa, aku kabarkan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu. Nggak ada aku baca. Kalau aku salah kasih datanya. Di mana Elohim bernarasi kepada Musa, ku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh. Mana datanya? Jangan asumsi liar lah, datanya mana? Karena Nabi Musa itu ya diperintahkan oleh Bapak. Keluaran 17:14. Kenapa kamu ketawa? Bingung kau udah itu. Ya Tuhan. Bingung lah. Kok bingung? Ya udah, mana datanya? Di Oke, mana oke. datanya di dalam kitab Kejadian
Elohim berfirman kepada Musa, dan kuceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu yaitu Nuh. Di mana datanya? Mana? Kalau itu cerita Nggak ya mana? hanya Nuh, semua. Karena apa? Tapi yang saya tanya Nuh. Saya nggak tanya yang lain, yang saya tanya Nuh. Bukan hanya Nuh, semua. Masalahnya dalam kitab Ya kan? Kejadian Nuh yang dapat kasih karunia itu. Loh, karena di zaman itu ada air bah. Saya nggak tanya air bah. Lucu Jadi toh ini. itu jawaban. Kalau nggak ada Loh, air bah, nggak jawaban. mungkin Tuhan mengatakan engkau mendapat kemurahan di mataku. Itu nggak Karena pemahaman akan ada air bah. pertanyaanku. Itu nggak paham pertanyaanku. Enggak, sekarang gini, kamu jangan alihkan topik. Sekarang gini aja deh, kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Di mana Bilang dulu Nabi nggak sanggup. Said? Loh, Bilang saya dulu sudah nggak sanggup. jawab, saya sudah jawab. Jawabannya apa? Saya sudah jawab. Jawabannya Jawabannya Ah. kenapa Nabi Nuh mendapat kasih kemurahan di mata Bapak waktu itu? Saya tidak Karena di tanya waktu itu. Loh, Ya Allah. Ya Tuhan. Makanya kan nggak nyambung kita. Aku nggak tanya itu. Ngapain ku tanya lagi Nuh mendapatkan kasih karunia, orang eksplisit tertulis dalam Kejadian 6 nomor 8 kok? Ngapain ku tanyakan lagi? Yang ku tanyakan, kenapa tertuliskan di dalam Taurat? Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan Taurat itu, ya, kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh kan bukan Bani Israel. Kamu mengerti nggak? Kitab Taurat, kitab Pentateuch itu mencakup isinya kisah penciptaan, kisah Nuh, kisah Abraham. Itu Mana dituliskan. datanya Elohim berfirman seperti itu? Aduh. Datanya Karena- mana Elohim pernah berfirman seperti itu? Datanya mana? Oke. Jangan asumsi lah itu. Di mana datanya dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab lain yang bagian dari Taurat, Elohim berfirman kepada Musa berkata, dan aku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu yaitu Nuh, yaitu Oke, siapa yang ya. terdahulu, Ya. Ibrahim, Oke, Abraham dan yang lainnya. saya Datanya tunjukkan mana? data. Saya tunjukkan data ya. Ya mana? Diam dulu. Iya. Ya, diam dulu. Saya tunjukkan data bahwa memang dari Kejadian sampai Wahyu, Bapa yang memerintahkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul untuk menuliskan firman-Nya, untuk menuliskan apa yang pernah terjadi, karena di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tulisan-tulisan itu diilhamkan oleh ruah Elohim dan juga itu, kepada itu. loh, iya makanya Cuma ditulis oleh Nabi ini. Musa karena diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Mana Nuh. datanya? 2 Timotius 3 ayat 16. Lo kok jadi Timotius pula ada? Itu firman Bapak Yahweh. Kok kamu ketawa sih? Ini nggak jelas ini. Kok Timotius pula datanya? Karena dari Kejadian sampai Wahyu Jatuh itu kan firman terjun bebas. Bapak Yahweh Itu Yesus terjun Hamasiah bebas Elohim yang Maha namanya itu, Kuasa. Loh, karena dari Kejadian sampai terjun Wahyu. bebas. Bagaimana? Udah gini, sekarang tunjukkan datanya di mana ada di mana Timotius ada pula Nabi datanya. Isa. Lucu Enggak, kali sekarang kok ini gini, loh. sabar. Oke, nggak boleh gitu karena saya sudah menjawab pakai data. Mana Kamu bilang datanya? jauh kali. 2 Yang saya Timotius dengarkan 3 ayat bunyinya dari 16. tadi. Mana Bapak datanya? memerintahkan untuk menuliskan. Ya, karena apa? Segala tulisan itu diilhamkan oleh Elohim. Jadi Elohim lah yang mengilhamkan kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Nuh dan lain sebagainya. Oke, Karena itu berarti bermanfaat untuk Bapak, mengajar. berarti Bapak memerintahkan Paulus untuk menuliskan Taurat, gitu. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, makanya dari Kejadian sampai Wahyu ini ya itu diperintahkan oleh Elohim, karena ini tulisan ini semua diilhamkan oleh Elohim sehingga Iya. nabi-nabi dan rasul-rasul itu menuliskan firman Tuhan. Oke, Iya, saya sudah berarti- jawab. Saya sudah jawab pakai data. Tunggu Sekarang dulu. tunjukkan datanya. Terjun bebas ini. Sekarang tunjukkan datanya. Kalau Yuk, betul Nabi aku. Isamu itu Aku tokoh ngomong dulu, nyata, gantian kita ngomong kalau dulu. betul Nabi Isamu Aku tokoh nyata, dulu ngomong. saya Gantian sudah dulu tunjukkan itu. datanya. Saya sudah tunjukkan datanya. Gini ya, Faruk. Kalau betul Nabi Isa Itu itu jangan tokoh ditiup, nyata, pelaku. kalau betul Gantian Nabi Isa lo itu tokoh ngomongnya itu. nyata, tunjukkan data di dalam Iya, kitabnya aku udah orang hafal Israel pernah pertanyaanmu. punya nabi namanya Isa alaihissalam. Oke. Dan di mana kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Oke. Isa itu tokoh nyata, kalau betul informasi dari Quranmu, silakan jawab. Oke, giliran saya ngomong ya. Giliran saya Ya, ngomong ya. silakan jawab. Oke.
tadi Ito Mikana yang cantik ini memberikan data Timotius. Berarti Ito Mikana hendak menyampaikan kepada kita yang menulis kitab Taurat itu adalah Paulus. Betul Ito ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu diilhamkan oleh Elohim untuk menuliskan firman Tuhan. Saya Dan nggak tanya juga itu. menuliskan kisah nabi. Loh, itu jawabannya. Itulah kamu saya nggak tanya itu jawabannya. Lucu itu Ya ini. Tuhan, justru kamu yang Aku suka nggak bisa tanya jawab pertanyaan itu. saya. Di Aku nggak mana tanya datanya itu, Ito. kitab dari Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan kalau betul informasi dari kitabmu, di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Silakan jawab, Faruk. Oke, Jangan gantiin kamu ngomong ya. mulai memframing terus. Enggak Tunjukkan framing aku, datanya. gantiin ngomong ya. Saya tanya sama kamu, apakah Nabi Isa alaihissalam itu tokoh nyata? Nyata. Kalau Bahkan tokoh saya nyata, berani. Saya ya. berani. Dengar dulu Lito. Cuman sih? Kalau betul, Gantian lah ngomongnya ya silakan dulu. tunjukkan datanya Oke. dari pertanyaan Ito, dengar saya. Bahkan saya berani berdebat dengan siapapun, bahkan master teologi, untuk membuktikan tokoh mana yang fiktif, Isa atau Yesus. Saya siap berdebat. Tapi kali ini saya tidak mendebat tentang itu. Simak pertanyaanku itu ya. Simak pertanyaanku itu biar pintar kau itu. Ya. Yang saya tidak tanya siapa penulis Taurat, enggak. Saya nggak tanya apakah Elohim memerintahkan untuk menulis Taurat, enggak. Saya nggak tanya gitu loh. Ya, siapa yang membenarkan Taurat, enggak. Yang saya tanyakan itu, pertanyaanku ini mendasar loh itu. Mendasar. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada lebih dari 3 pendeta, mencret semua itu. Cuman aku yang tahu jawabannya. Udah Bang Faruk, Dengar jangan dulu. kamu curhat. Jawab pertanyaan saya. Kalau Ini betul mau saya- tokoh, kalau betul Nabi Gantian lah, Isa kau ngomong alaihissalam aku itu diam. tokoh nyata, Gimana sih? kita Kau tadi ngomong berkata aku diam, Nabi Ito. Isa diutus ke Bani Israel. Nah, karena Isa itu Gimana kan sih nabi, kita diskusi tentu kayak saja gini? ada dalam kitabnya orang Israel. Pernah diceritakan. Tunjukkan data dalam kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Dan di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Kalau betul informasi dari kitabmu. Oke, saya ngomong itu ya. Ya, silakan tunjukkan pakai data, oke. jawab. Jangan kamu framing sana sini. Saya nggak framing itu. Ingat itu. Nanti akan saya jawab itu. Terkejut kau nanti dengar jawabanku itu. Pegang perkataanku ini. Itu. Dari awal tadi aku bertanya itu. Ya. Kenapa di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan oleh Elohim di dalam kitab Taurat, Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Pertanyaanku ini apa dasarnya, Faruk? Dasar pertanyaanku itu Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikatakan? Bentar dulu ya. Kan kayak gini dia on cam dia jadinya. Kalau giliran sama aku diskusi Bentar dulu, Toh. ini. Kalau diskusi sama aku tuh kencing-kencing dia, bolak-balik kamar mandi kencing lagi tuh. Heran awak nengoknya. Kalau pertanyaan itu mudah itu dijawab gitu loh. Cepat itu. Rekam teman-teman ya, Mikana tuh kencing-kencing ngadapin Bang Faruk. Rekam teman-teman. Makanya aku bilang, Faruk kalian naikkan ke Kamal Kristen, musibah sama kalian. Ku kasih kalian PR yang keras sekali. Nggak menduga kalian kan aku akan bertanya ini kan. Pertanyaan ini nggak akan muncul dari orang yang nggak mendalami Bible. Pertanyaan ini hanya muncul dari orang-orang yang pernah mendalami Bible. Bang Faruk ini jadi mu'alaf bukan karena melihat satu sosok turun dari langit kakinya kotor cuman pakai kolor. Enggak. Saya melalui proses belajar bertahun-tahun terhadap Bible. 11.000 mata memandang, follow lah Bang Faruk teman-teman. Di mute aku. Oke, itu ya aku lanjutkan ini toh ya. Ya. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, kitab Taurat diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Apa pula korelasinya Nuh mendapatkan kasih karunia tertuliskan di dalam kitab Taurat? Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Pertanyaan saya, Faruk, sebenarnya kamu bisa jawab pertanyaan saya atau tidak? Anda Bilang, saya bilang kalau kamu itu. nggak bisa jawab, aku nggak sanggup menjawabnya.
Bilang. Itu pertanyaanku aja nggak kau jawab gitu loh. Bilang itu. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan saya? Aku dulu yang bertanya tadi ke Lah kamu. ya pertanyaan Tuhan, nggak kau macam mana jawab. lah kayak gini? Kenapa bisa lu mendapatkan kasih karunia tertulis Faruk, dalam kitab Taurat? tenang, cooling sementara down, cooling lu down. itu bukan Bani Israel. Cooling down, Sementara itu Faruk. lu itu bukan Bani Itu Israel. Faruk, Silakan. itu Faruk, cooling down. Itu udah kamu ngaku aja. Memang bisakah kamu jawab pertanyaan saya atau tidak? Saya jawab, tapi Oke, akui silakan dulu. jawab. Loh, Tunjukkan jadi datanya. pertanyaanku tadi Orang gimana jawabannya? Israel di dalam kitabnya pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan Itu- kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kalau betul informasi dari kitabmu? Itu pertanyaanku lantas gimana itu? Aku udah Sudah kasih saya kode jawab, tadi. sudah saya Apa jawab. jawabannya? Sudah saya jawab, nggak usah ke situ lagi. Kenapa? Sekarang jawab Nggak pertanyaan sanggup? saya. Loh, Bilang justru dulu biar kamu saya jawab. yang harus Nggak mengakui. sanggup. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan Nggak saya sanggup karena kamu menjawab alihkan pertanyaan terus. saya. Kenapa Nggak kamu sanggup. alihkan terus di situ Bukan mulu, saya kanan alihkan, di saya situ nuntut mulu, hak muter-muter saya di loh. situ. Di Saya situ nuntut tadi saya hak sudah saya. menjawab. Kamu nuntut bisa hak jawab nggak, saya. Faruk? Faruk, kamu Saya bisa nuntut jawab hak nggak saya. pertanyaan saya? Saya jawab, tapi akui dulu. Kamu nggak bisa sanggup jawab dengan nggak pertanyaan saya, pertanyaan Faruk? Saya Faruk, jawab, akui dulu. Wallahi, Akui dulu. Wallahi Aku akan dulu. saya jawab, Aduh, teman-teman. Rekam. akui dulu, kamu bisa menjawab Wallahi pertanyaan saya akan nggak? saya jawab dengan Faruk, jelas dan lugas. Faruk, Tapi, Faruk, kamu itu bagaimana laki-laki dengan loh. pertanyaanku tadi? Masa kamu itu tidak Semua mau penonton jujur? tahu aku laki-laki, itu nggak perlu kau ulang-ulang Iya, perkataanmu. justru karena kalau kamu Itulah laki-laki, bukti jawablah dengan orang-orang yang sudah gentle pertanyaan kehabisan. saya. Itu narasimu Jawab membuktikan pertanyaan saya dengan kamu gentle, Faruk, adalah ya Tuhan. ciri-ciri dari Cuman orang-orang yang sudah kehabisan argumentasi. ini gimana ini Nyerah, teman-teman kan? ini si Faruk ini? Nyerah kan itu kan? Berat Bukan pertanyaanku nyerah, kan? saya sudah Mudah jawab pertanyaanmu. jawabannya. Apa, kenapa? Kamu terima atau tidak itu Oh, nggak bisa urusanmu. gitu, Yang penting saya diskusi. sudah jawab loh. Saya Itu sudah jawab nyerah. pakai data loh. Saya Diskusi jawab nggak tadi boleh pakai data, gitu. pakai dalih dalam kitab suci Masa saya. diskusi Tapi mau kamu terima atau framing tidak nggak terima mau itu terima. urusanmu, gimana sih? Sebenarnya kamu bisa menjawab nggak pertanyaan Saya saya? jawab, Nah, wallahi akan apakah saya Nabi Isa jawab. itu tokoh nyata? Kalau betul tokoh nyata, Wallahi kita saya mau memberikan jawab. informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Karena dia Nabi, tentu saja ada dalam kitabnya orang Israel. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Israel. Pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Saya jawab ya, saya Dan jawab kemana ya. kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Iya, Isa? saya Jawab. jawab semuanya ini, saya jawab. Silakan. Ya, tapi akui dulu, itu nggak sanggup jawab pertanyaan Oh, alah, tadi. jangan framing. Saya sudah jangan jawab tadi. framing. Karena saya nggak dapat jawaban. Ya Tuhan. Jawab, akui dulu. Ini pasti nggak akui bisa. dulu. Ini Faruk. Ini buktinya Faruk nggak bisa jawab pertanyaan saya. Itu yang Mohon maaf Faruk, framing. saya izinkan, Jangan saya dulu izin turunkan. itu. Karena kamu nggak Aku- bisa jawab itu. pertanyaan saya. Saya jawab, jangan turunkan Oke, dulu silakan lah. jawab sekarang. Oke, Saya- oke, tapi dengar itu ya. Jawab Oke. sekarang. Dia tidak mengakui teman-teman, tapi teman-teman 11.000 mata Jawab memandang sekarang, sudah jangan menyaksikan. memframing. Ini mau Jawab aku jawab sekarang. loh. Ya silakan. Oke, diam dulu lah itu ya. Jangan ditimpa lagi aku ngomongnya. Serius sudah kita diskusinya biar dapat edukasinya ya. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu. Saya ganti sama yang Iya, lain. ini mau aku jawab. Nah, silakan. Tapi janji dulu jangan ditimpa lah aku ngomongnya. Ya Oke. silakan. Kasih aku waktu 3 menit ya. Oke, teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sudah menyaksikan kan Mikana tidak sanggup Jangan menjawab. framing, langsung Bukan jawab framing pertanyaan saya. loh, Oke, itu saya ulangi gimana pertanyaan sih? saya. Kalau betul Nabi Isa mu tokoh nyata, karena kita mau memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel, karena dia Nabi tentu ada dalam kitabnya orang Israel. Silakan tunjukkan dalam kitabnya orang Israel, ada 66 kitab, ada di situ Nabi Isa alaihissalam pernah punya Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Dan kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata dan betul informasi dari kitabmu, silakan jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sendiri menjadi saksi. Mikana nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Malahan pertanyaan saya Mohon ditimpa maaf, dia saya dengan turunkan. sebuah pertanyaan. Udah aku bilang langsung jawab, Faruk, jangan memframing saya. Saya sudah jawab tadi. Pakai data dan dalil, segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan lain sebagainya. Makanya para rasul dan nabi dari Kejadian sampai Wahyu itu atas perintah Yahweh Elohim untuk menuliskan segala peristiwa, kisah-kisah nabi dan lain sebagainya. Udah aku bilang, Faruk, kamu langsung jawab. Kamu itu laki-laki memframing mulu kerjaannya.
Jadi tadi saya jawab loh. Kalau orang yang berakal dan cerdas pasti bisa mencerna jawaban saya tadi. Tapi dia mutar-mutar di situ mulu. Kelamaan Mikana, nggak apa-apa kita kasih dia kesempatan, tapi tetap aja memframing. Udah aku bilang Faruk ini nggak bisa diskusi, masih lebih mending si Nora. Si Nora masih bisa dia menjawab. Dia berusaha mencari data-data, walaupun tak sanggup menjawabnya, tapi kita hargai, ya kan? Si Faruk itu nggak bisa jawab itu, makanya dia berusaha memframing saya terus. Selamat malam ahli waris. Selamat malam, Kak. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan atau jangan merokok. Kemarin saya lihat acara di Bang, Iya, gimana? tadi Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara di Ulangan 22, nubuatan juga mengatakan anak manusia. Sebentar saya baca ya. Iya. Ulangan 21 ayat berapa ya? 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati lalu ia dihukum mati dan keagungan pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk juga, sebab orang yang digantung oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diwariskan kepada milik pusakamu. sebagai milik pusakamu. Nah, Itu sudah baca nomor. tertulis, Pak. Nah, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Apakah Yudas disalib? Sekarang pertanyaannya itu. Iya, Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kalau di nubuatan itu bekerja tentang Ayo, dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus itu manusia suci. Manusia suci, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia harus disalib? Siapa kalian ini? Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang menyalib Yesus, yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru mereka menyalibkan supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Yesus dipercaya, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka supaya tidak ada yang percaya Yesus, Yesus harus dibunuh. Padahal harusnya Yesus kalau itu tidak tertulis. Kalau Yohanes 11 kalau itu tidak tertulis,
Kalau itu tidak Yuk, tertulis. Yohanes 11, 48, 49, masa nggak tertulis? Tertulis bahwa mereka merampas. Iya. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu dalil. Hal itu menurut itu tidak, bukan. Loh, baca dalilnya, Bung. Baca dalil. Yohanes 11, 48, 49. Silakan dibaca. Jangan gengsi untuk membaca, untuk belajar. Bukan gengsi. Ya sih, sekarang kau baca. Saya tidak Sekarang pernah baca. gengsi. Yes, Kalau ya saya udah tidak kalau pernah gengsi. ya udah kalau gitu sekarang Anda baca. Kalau saya tuh pengikut Kristus tidak pernah gengsi, Bang. Ya, Anda baca. Di mana? Yohanes 11, 48, 49. Yohanes 11. Jadi salib itu bentuk ketidakpercayaan orang terhadap Yesus, makanya disalib. Jadi orang yang percaya salib adalah orang yang tidak percaya Yesus. Kita percaya salib itu karena kita percaya Yesus yang disalib. Iya, Bukan percaya kita orang-orang, percaya. bukan percaya kepada Yesusnya. Percaya kepada Yesus yang disalib. Iya, kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda percaya Yesus disalib? Ya karena dia Percaya harus percaya melakukan Yesus perintah disalib Allah, itu kan? tidak mendatangkan hidup kekal. Tetapi percaya Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, kita memperoleh hidup kekal. Yang berapa tadi, Bang? 48, 49, endingnya di data 53. Yohanes 8. Yohanes 11, Oh, Yohanes 11. ya, nomor 48, 49, endingnya di 53. Persekongkolan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan